Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu tentang kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta TB. Masih ingat ya, kenapa delta TB? B dari kata boil, artinya mendidih. Ketika suatu air dipanaskan, akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Namun ketika dalam air ini dilarutkan sejumlah zat terlarut, misalkan dalam hal ini adalah dilarutkan suatu glukosa, ternyata larutan ini mendidih lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi dapat dikatakan bahwa titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Maka dari itu dinamakan kenaikan titik didih. Jadi, kenaikan titik didihnya atau delta TB adalah TB larutan dikurangi TB pelarut. Sehingga untuk mencari TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Untuk delta TB sendiri mempunyai rumus delta TB sama dengan M dikali KB. M ini adalah molalitas. KB adalah tetapan kenaikan titik didih dengan satuan derajat Celcius kilogram per mol. Pada pertemuan sebelumnya, molalitas itu rumusnya gram dibagi mr kali 1000 per P. Sehingga delta TB ini bisa diturunkan rumusnya gram per mr dikali 1000 per P dikali KB. Ini adalah daftar dari titik didih dan juga KB dari berbagai jenis pelarut. Jadi pelarut itu bukan hanya air saja, ada benzen, alkohol, kloroform, juga yang lainnya. Setiap pelarut tertentu mempunyai nilai titik didih dan KB sesuai dengan pelarutnya. Misal, kalau air sudah jelas ya, air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dan nilai KB-nya adalah 0,52 derajat Celcius per molar. Namun, untuk pelarut alkohol atau pelarut etanol mempunyai titik didih 78,5 derajat Celcius dan nilai KB-nya adalah 1,19. Itulah tadi tentang kenaikan titik didih. Berikutnya adalah sifat koligatif larutan yang ketiga adalah penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. F dari kata freeze atau membeku. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan larutan membeku pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Sehingga dapat dipahami bahwa titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut. Maka dari itu terjadi penurunan titik beku. Sehingga penurunan titik beku atau delta TF sama dengan TF pelarut, TF0 pelarut dikurangi TF larutan. Jadi untuk mencari TF larutan sama dengan TF0 pelarut dikurangi delta TF. Delta TF sendiri mempunyai rumus molalitas kali KF. Jadi agak mirip dengan kenaikan titik didih tadi ya. Kalau kenaikan titik didih pakai KB, kalau penurunan titik beku pakai KF. Delta TF sama dengan M kali KF. KF yaitu tetapan penurunan titik beku dengan satuan derajat Celcius kilogram per mol. Molalitas sendiri dapat diturunkan menjadi gram per mr kali 1000 per P. Sehingga rumus delta TF ini
bisa berubah menjadi gram per mr kali 1000 per P dikali Kf. Berikut adalah data dari titik beku dan juga nilai Kf dari berbagai jenis pelarut. Ya. Contoh soal. Tentukan titik didih dan titik beku larutan 30 gram urea yang rumusnya CONH2 2 kali dalam 500 gram air. Diketahui mR urea 60, Kb air 0,52 dan Kf air adalah 1,86. 30 gram urea, berarti ini adalah massa urea. Sedangkan 500 gram air ini adalah P, ya. Diketahui kita bisa mencari molalitas dulu ya. Molalitas rumusnya gram dibagi mR dikali 1000 per P. Gram urea. Berapakah gram urea? Gram ureanya adalah 30 gram. Sedangkan mR-nya, mR urea adalah 60. Kali 1000 P, P-nya adalah gram air, yaitu 500 gram. Seribu dibagi 500, 2, 30 dibagi 60, setengah. Jadi, jika dihitung sama dengan M-nya adalah 1 molal. Kemudian kita mencari delta TB. Delta TB sama dengan M kecil ya, molalitas kali Kb. Molalitasnya adalah 1. Kb-nya adalah 0,52. Sehingga delta TB-nya adalah 0,52 derajat Celcius. TB larutan adalah TB 0 pelarut ditambah delta TB. TB 0 pelarut artinya air mendidih pada suhu berapa, karena pelarutnya adalah air. TB 0 pelarut adalah 100 derajat Celcius. Nilai delta TB-nya adalah 0,52 derajat Celcius. Sehingga TB larutan adalah 100,52 derajat Celcius. Selanjutnya, delta TF. Delta TF sama dengan M dikali Kf. M-nya adalah 1, molalitasnya, Kf-nya adalah 1,86. Jadi 1,86 derajat Celcius delta TF-nya. Untuk mencari TF larutan adalah TF0 pelarut dikurangi delta TF. TF0 pelarutnya adalah 0 derajat Celcius dikurangi 1,86. Jadi negatif 1,86 derajat Celcius. Jadi pada larutan ini, pada larutan yang berisi 30 gram urea, mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius dan membeku pada negatif 1,86 derajat Celcius.